Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu mendapatkan hidayah petunjuk dari Tuhan Sang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi masalah pro dan kontra kebijakan dari Gubernur Jawa Barat atau program dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengenai mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer untuk pendidikan karakter. Banyak yang setuju dengan kebijakan atau program Kang Deddy Mulyadi ini dan juga sedikit yang tidak setuju. Dan yang menjadi sorotan saya adalah tanggapan dari perwakilan PBNU. Jadi perwakilan PBNU ini mengkritik siswa dibina di barak militer. Bahkan sampai mengatakan jangan sampai jadi anak nakal terlatih. Dan menurut saya kritikan dari PBNU ini adalah blunder, ya. Dan saya anggap apa yang dikatakan oleh PBNU ini tidak melalui proses pengkajian, ya. Mana mafsadahnya, mana masolehnya, ini tidak dipertimbangkan. Enak ngomongnya, kritikan PBNU ini asal ngomong saja kalau menurut saya, ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pendidikan karakter telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan bahkan tingkat para tokoh elit di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, mabuk, kecanduan game, dan pembangkangan. Sehingga melalui pelatihan disiplin ini selama kurang lebih 6 bulan di barak militer yang disiapkan oleh TNI dan Polri. Dan tentunya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini sudah koordinasi, sudah konfirmasi terhadap TNI dan Polri, dan tentunya Kang Deddy Mulyadi serta para TNI dan Polri ini merenungkan atau sudah mempertimbangkan, ya, tujuan atau hasilnya nanti, sehingga Kang Deddy Mulyadi dan TNI serta Polri ini sepakat untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Akan tetapi walaupun, ya, ini kalau kita lihat secara secara pengamatan akan banyak positifnya, akan tetapi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini juga memicu masyarakat dan tokoh-tokoh elit di Indonesia tidak setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Yang mendukung program dari Kang Deddy Mulyadi ini menganggap bahwa programnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini sangat mengandung dampak positif yang luar biasa, karena tujuan dari program Pak Deddy Mulyadi ini adalah untuk membentuk karakter kedisiplinan. Kita tahu bagaimana kedisiplinan di TNI dan Polri ini sangat ketat sekali, dan tanggung jawab siswa bukan untuk melanggar hak asasi manusia atau HAM, ya, sehingga programnya Pak Deddy Mulyadi ini
sekali lagi orientasinya adalah pembentukan disiplin dan karakter. Jadi tidak melanggar HAM. Kemudian yang tidak mendukung ini berargumen bahwa kebijakan atau program dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah merupakan pendekatan yang nantinya ujung-ujungnya adalah akan menimbulkan ketakutan. Padahal kenakalan remaja itu merupakan masalah psikososial yang kompleks yang memerlukan pendekatan berbasis pendampingan, bukan penertiban. Sehingga dengan argumentasi inilah banyak atau sedikit masyarakat dan para tokoh elit ini tidak setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya sendiri mengamati kebijakan atau program Kang Deddy Mulyadi ini, sekaligus apa yang saya katakan nanti sebagai ketidaksetujuan saya terhadap kritik PBNU terhadap program atau itu istilahnya rencana atau kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Dan juga apa yang saya katakan nanti ini sebagai kritikan saya terhadap PBNU yang tidak setuju dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sekali lagi bagi saya kebijakan atau program Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer ini sangat baik sekali dan harus terrealisasi, karena dampak positifnya ini luar biasa dibanding dampak negatifnya. Lah, dalam sebuah kaidah fikih ini ada sebuah kaidah, idza tarahamatil masolih kuddima al-a'la minha wa idza tarahamatil mafasid kuddima al-akhaffu minha. Maksudnya, jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar atau lebih tinggi harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah atau bahaya ataupun kerusakan bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. Sehingga dari kaidah inilah dan dengan melihat manfaat tujuan dari program Kang Deddy Mulyadi ini, dampak positifnya lebih dominan, luar biasa dibandingkan mafsadahnya, maka saya sangat setuju dan mendukung kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Itu. Kemudian yang kedua, jelas manfaat mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer ini akan bermanfaat. Apa manfaatnya? Ya, banyak sekali. Yang pertama, tentu sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, akan bisa meningkatkan kualitas disiplin diri dari siswa yang nakal itu. Karena kita tahu bahwa pelatihan ala militer ini menekankan ketepatan waktu, kerapian, keteraturan yang bisa membentuk pola hidup lebih disiplin bagi siswa. Dan saya yakinnya nanti anak nakal itu kalau sudah mendapatkan pendidikan di barak militer yang asalnya tidak disiplin jadi disiplin, yang asalnya tidak teratur dalam menjalani kehidupan ini nantinya jadi teratur, karena
memang dalam barak militer ini adalah tempat yang khusus untuk membina atau membentuk karakter anak yang nantinya bisa hidup lebih teratur, lebih rapi, lebih disiplin. Itu ya. Yang pertama jelas meningkatkan kualitas disiplin diri. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah akan menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa. Karena kita tahu bahwa anak dilatih di barak militer untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan perilakunya, termasuk menjaga lingkungan dan bekerja sama dalam kelompok. Sehingga nantinya siswa-siswa yang nakal ini, yang asalnya cuek, tidak mau tahu dengan tanggung jawabnya sendiri, maka saya yakinnya kalau sudah mendapatkan pendidikan di barak militer selama kurang lebih 6 bulan, maka akan menumbuhkan dan meningkatkan kualitas tanggung jawab setiap siswa yang nakal, itu pasti ya. Yang ketiga, manfaatnya adalah tentu mengurangi perilaku yang menyimpang. Jadi anak-anak sebelumnya sebelum dikirim ke barak militer itu suka terlibat dalam tawuran, suka mabuk-mabukan atau kecanduan game dan lain sebagainya. Ini nanti akan bisa berubah karena apa? Ya karena rutinitas ketat dan lingkungan baru yang tegas yang ada di barak militer. Coba berani enggak anak-anak nakal nanti itu tawuran di barak militer? Ya enggak loh. Secara rasio yang jernih, yang tidak, yang asalnya mabuk kemudian mendapatkan pendidikan di barak militer kemudian mabuk, enggak, tidak. Sehingga ini jelas manfaatnya akan mengurangi perilaku yang menyimpang. Yang keempat, manfaatnya adalah akan bisa meningkatkan rasa hormat kepada otoritas. Interaksi dengan instruktur, ya, dan maksud saya interaksi dengan instruktur dari TNI ataupun Polri bisa menanamkan rasa hormat terhadap aturan, orang tua, guru, dan masyarakat, sehingga nantinya anak-anak yang nakal yang sudah mendapatkan pendidikan militer di barak militer ini nanti pulang pasti akan membekas pendidikan yang mereka peroleh dari barak militer. Yang asalnya tidak patuh kepada orang tuanya ini patuh, yang asalnya berani sama orang tuanya jadi tidak berani, yang asalnya tidak mematuhi tugas dari guru pasca pulang dari pendidikan barak militer ini patuh terhadap guru, hormat terhadap guru, hormat terhadap masyarakat, sehingga mereka pulang dari pendidikan barak militer menjadi generasi-generasi yang bernilai, gitu loh. Ya, jelas itu. Kemudian yang keenam, akan bisa pembentukan karakter dan jiwa kepemimpinan. Beberapa program pelatihan militer ringan yang ada di barak militer ini akan bisa mendorong pembentukan karakter kuat, mental yang tangguh, dan jiwa kepemimpinan. Itu pasti. Sehingga sekali lagi saya sangat mendukung program atau kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer. Dan apa yang dikritikkan oleh PBNU bagi saya adalah blunder, karena apa yang dikritikkan oleh PBNU terhadap kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini tanpa ada pertimbangan, tanpa ada melihat seberapa besar dampak positifnya dari mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.